Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Marilah kita belajar melanjutkan Akhlaqul Banin, ya. Kita sudah sampai adabul masyi fit thoriq. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Semoga belajar kita pagi hari ini diberikan kelancaran, istiqomahan, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin ya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal. Mari baca sholawat nariyah satu kali. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'atati kulli ma'lumin lak ya rabbal alamin. Baik adik-adik, kita lanjut di nomor 2, ya. Nomor 2, wa ayyab ta'ida anil wahli wal ausakh. Itu sudah ya. Kemarin sudah saya terangkan sedikit sampai au yatawassakh saubuhu. Betul? Sekarang wa yabta'ida aidon. Tapi saya ulangi lagi dari nomor 2. Kita sampai di adabul masyi fit thoriq. Yang baru datang bisa langsung menyesuaikan. Adabul masyi fit thoriq ini menerangkan tentang tata krama berjalan di jalan. Jadi setiap orang yang berjalan di jalan dimanapun harus punya tata krama. Kalau nggak punya tata krama berarti seperti hewan. Jalannya hewan aja, ada yang jalannya lurus, ada yang jalannya sembarangan. Tahu? Hewan ya itu ya. Berarti kalau yang jalannya sembarangan manusia berarti seperti hewan. Seperti itu. Nah, ketika kita belajar akhlak nih, kita mulai dengan semangat. Ya, semangatnya gimana? Ingat, ketika 6 syarat belajar menuntut ilmu itu ada 6. Yang pertama apa? Dukain, wahirsin, kemudian apa Ham? Wastibarin, wabul, terus kemudian yang terakhir watuli zamani. Nah, ketika kita belajar, apakah dulu kita pas ketika lahir itu sudah pinter? Belum. Jadi orang itu dilahirkan tidak langsung pinter. Makanya harus belajar sejak dini. Paham ya? Itu nanti di ala-ala di bait hampir terakhir ada
yang menerangkan bahwasanya ketika anak itu dilahirkan tidak langsung berilmu gitu. Makanya harus belajar sampai tuli zamani. Adabul masyi fitorik, adab atau tata krama ketika berjalan fitoriki di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa bihi fi ulumihi fid dharaini. Amin. Wa ayyab ta'ida anil wahli wal ausahi likai la yaskutu au yatawassakha saubuhu. Jadi ketika orang berjalan itu harus menjauhi lumpur atau kotoran-kotoran supaya tidak jatuh, tidak mengkotori pakaiannya. Wa yabta'ida aidon anis sihami likai la yastadima bi ahadin. Wa yabta'ida lan ngadohi sopo siapa yang menjauhi murid. Wa yabta'ida lan ngadohi sopo murid aidon halimane anis sihami saking desek-desekan, saking biasanya kalau di bis atau di jalan biasanya desek-desek, bahasa Indonesianya apa itu ayo? Gerombolan, sok-sukan. Nah, bahasanya ini sok-sukan. Itu kalau ada sok-sukan tuh gimana? Biasanya kalau ada sok-sukan ada copet enggak? Bisa jadi. Sok-sukan, wah ternyata dompetnya enggak ada. Nah, itu makanya bagusnya gimana? Menjauhi dari kerumunan. Kerumunan yang sangat crowded, jadi sangat padat pokoknya, itu biasanya itu bahaya. Wa yabta'idalan ngatui sapa murid aidon halemaneh anisihami saking desek-desekan likaila yastodima bi ahadin, likaila supaya ne ora yastodimu tabrakan sapa murid bi ahadin kelawan wong liya. Jadi enggak boleh desek-desekan supaya tidak tabrakan. Coba lihat saking padatnya kota Jakarta itu kalau pagi. Lihat toh, jangan Jakarta, Semarang kadang. Motor pagi, jam kerja, jam sekolah, itu desek-desekan. Nah akhirnya ada yang dari sini, macet sini, bisa jadi tabrakan. Itu nggak usah jauh-jauh, coba di sekitar kita. Au yadhi'a alaihi sayun min adawatihi au yadi'a utawa naruh nyeleh alaihi ing atase tilmid apa sayun suwiji min adawatihi saking peralatane murid. Jadi kalau pas berjalan itu naruh barang itu harus hati-hati. Taruh dompet di belakang. Kadang pas lagi berjalan taruh HP di jaketnya lupa nyeletingke, kelihatan sama orang yang di belakangnya, diambil HP-nya. Pernah kejadian seperti itu? Pernah kayak gitu ya, hati-hati. Kemudian wa alla yaqifa fit tariq li ajlil fuduli aw yastauqifa ahada zumalaihi. Wa alla yaqifa lan yen to ora mandek fitoriki, wa alla yaqifa lan yen to ora mandek sapa murid fitoriki ing dalem dalan. Jadi ning tengah-tengah dalan pas jalane mlaku aja mandek, apa meneh turu ya. Sik mlaku ujug-ujug ngantuk turu. Ana ora? Mesti ada. Lagi naik motor iki bar pulang kerja. Wes bariku habis itu macet. Wah lampu merah. Pas macet mandek. Turu langsung diklakson mobil saka mburi. Kaget, jatuh. Bahaya enggak? Bahaya. Kalau tidur berarti pada tempatnya di mana? Di kamar tidur, bukan di jalan, bukan di tempat belajar ya. Apalagi di masjid kecuali darurat ya. Nah, kenapa di masjid nggak boleh tidur? Jaga nih kalau pada ngiler gitu ya.
Ada yang di sini tidur? Banyak. Li ajlil fuduli au yastauqifa ahada sumalaihi. Li ajlil fuduli krana arahe olehe apa? Li ajlil fuduli krana arahe olehe fudul. Fudul itu ndak ada faidahe. Ora ana faidahe. Au yastauqifa utawa mendek tapi ra ana apa au yastauqifa utawa ngandekake sapa murid ahada zumalaihi ing salah sijine temene murid. Jadi kalau berjalannya kalian naik motor apa berjalanlah sama ya tak anggap ya. Itu di tengah-tengah jalan nggak ada apa alasan wah ujuk-ujuk mandek. Nah, itu bahaya. Tidak ada faedahe, tidak ada faedahnya. Au yastauqifa ahada zumalaihi atau ngendek misal koncone sik mlaku sik rene ning tengah dalan bayang misal Mas Irham ya isik ning tengah dalan ngarep rumah sakit Sultan Agung jalan ning tengah sing jalan sebelah kiri mandek motore hama mandek sik tabrak saka mburi bahaya ya. Hatta la yata'akhkhara sehingga ora keri sapa murid an mi'atil madrasati saking wektu mangkat waktu bali sekolah. Nah, ini karena masih membahas berangkat dan pulang ke sekolah. Jadi kalian yang tinggal di sini rumah tahfidz ini berarti kalau berjalan juga jangan di jalan raya di depan sini misal di depan pintu ini loh pintu rumah tahfidz kita ujuk-ujuk mandek ning tengah ora iso masuk to ujuk-ujuk mandek ora ana alasan apa-apa ngobrol ning tengah-tengah pintu bayangke iki pintune rusak atau memang sengaja ndablek ya ini bahaya apalagi di tangga ujuk-ujuk mandek ning tengah ngono ngobrol. Nah, nggak boleh. Kalau tempat jalan itu harus apa? Menepi pinter. Idza masya ma'a zumalaihi fala yamzah ma'ahum wa la yarfa' sautahu idza takallama aw dhahika. Idza masya arikalane mlaku sapa murid ma'a zumalaihi sertane kanca-kancane murid. Ida masyarikalane mlaku sapa murid ma'zumalaihi sertane piro-piro kancane murid fala yamzah. Nah, ini tadi yang sudah sampai sekolah, masih di perjalanan, masih mau berangkat ke Masjid Hamidun Qasim misalnya, berangkat dari rumah mau ke pesantren Darushifa, itu di jalan ndak boleh apa? Guyon ya. Fala yamzah mongko ora oleh guyon mongko aja guyon ma'ahum sertane zumala wala yarfa lan ora oleh ngangkat sapa murid sautahu ing suarane murid. Jadi kalau berjalan ora oleh guyonnya di sini tuh nggak boleh cekekean. Misal masih di perjalanan mau ke Masjid Hamidun Qasim dari pintu masuk, weh, nah, misal dimarahin satpam enggak, ditegur satpam enggak biasanya. Nah, iki edan apa memang sengaja guyu-guyu dhewe ngono misal, bahaya. Terus, idza takallama arikalane apa? Takallama itu berbicara, jadi guneman, bahasanya guneman. Udah lama ya, jadi ngaji apa namanya, ngaji Arab pegon kayak gini tuh udah lama. Jadi kosakata yang apa Jawanya sedikit hampir pada hilang. Makanya kalian yang masih ada ngaji seperti ini di hari Senin sampai hari apa? Jumat, itu diistiqomahi. Sebelum hadir gurunya, kalian sudah sampai sini sebelum hadir
mbak-mbaknya sudah sampai sini, gitu ya. Ida takallama ari kalane guneman sapa murid au dhahika utawa guyon sapa murid wala yastahzi'u lan ora oleh guyu. Istahza'a yastahzi'u ki, nah iki sing geguyon sing bangeti. Dhahika ya guyu, nek ya istahza'a ki apa? Bercanda yang berlebihan. Bi ahadin dengan orang lain. Nah, jadi itu jangan sampai ketika di jalan ataupun berangkat sekolah, pulang sekolah, berangkat ke masjid, ya, ke tempat yang baik, itu jangan sampai kita salah bertata krama gitu. Fakullu dzalika, karena setiap semua itu qabihun. Qabihun itu apa? Jelek, ya, enggak bagus. Bukannya haram, bukannya tapi qabihun, ora etis bahasane. Enggak pantes. Fakullu dzalika mongko seutawi sekabehane mengkono-mengkono guyon, dohika, irfa sautahu, terus yamza, qabihun iku jelek, jidan kelawan maneh bangeti. Wis jelek bangeti sisan, wis ngenes banget pokoke iki. Wala yalikulan ora pantes, ora patut bitilmidzi kelawan murid al muhaddabi kang terdidik. Muhaddab itu yang kayak kalian, kita semua terdidik apa enggak? Terdidik. Kalau enggak terdidik berarti enggak di sini. Walayan salan ora lali sapa murid assalama ing ngucap salam alaman ing atase wong yusadifuhu kang ketemu sapa murid hu ing man. Jadi ketika berjalan, nah iki biasanya yang adab kita gunakan di rumah sakit, ya. Ketika kalian bertemu, nggih, assalamualaikum. Nah, itu harus biasakan. Karena apa? Ini salah satu adabnya seorang murid. Semua orang tidak boleh lupa dengan salam kepada siapapun yang bertemu. Di mana? Fitoriki, di jalan, bukan di kamar mandi, ya, bukan di WC kayak gitu, nggak boleh. Fitoriki ing dalam jalan khususon kelawan khusus. Ida kana walidahu au ustadahu arikalane ono sopoman walidahu iku wong tuane tilmid au ustadahu utawa gurune tilmid. Jadi ketemu siapapun, khususnya orang tuanya, ya, dan gurunya. Kenapa dua ini harus kita hormati? Lebih mulia mana antara guru dan orang tua? Ayo. Ada orang tua, ada guru, ada murid, ya. Hormatilah gurumu. Nah, itu biasanya ada slogan seperti itu di sekolahan. Nah, itu salah satu tata krama ketika berjalan di jalan dimanapun, harus punya tata krama. Tidak boleh sembarangan. Tidur nggak boleh di jalan, tidur nggak boleh di tempat belajar, ya. Kalau mau tidur di tempat belajar, mending pulang. Itu nggak usah belajar. Paham apa tidak? Paham apa paham? Paham. Itu saja. Semoga materi hari ini, bab hari ini kita bisa mengerti semua dan bisa mengamalkannya. Dan jangan lupa dengan pesan-pesannya tentang tata krama atau berakhlak, ya. Coba baca 2 bait atau 3 bait ala-alanya. Bismillahirrahmanirrahim.
ala la tanalul ilma illa bisitatin saun bi kaan majmu'ika bi bayanin in wahirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyad wa tuli zamani anil ila tas'al wasal an qarinihi fakullu nin bil muqarrani. Satu lagi, kana dasyarrin nim husuratan nada khairin faqarin hutah tadi. Nah, itu yang terakhir tadi itu masih gabungannya sama sebelumnya ya. Kalau baik ya kita temani, kalau buruk kita jauhi, begitu ya. Semoga kita bisa mendapatkan keberkahan dari kitab ini dan bisa mengamalkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.